dan luka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggalkan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian.
Dan saya ingin kita semua juga diberkati. Judulnya Yesus Batu Penjuru. Kita belajar dulu. Nanti sebentar kita lihat sama-sama. Slide. Tuhan Yesus Batu Penjuru. Tampilkan lagunya. Oke, piano dulu. Tuhan Yesus Batu Penjuru, bintang timur gilang gemilang. Oke, piano dulu. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur gilang gemilang. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur gilang gemilang. Orang Bitung, hey. Nah, kalau orang Bitung semua hey. Kecuali sini ada orang Cina, nggak usah hey. Bu Enda. Orang Bitung, hey. Apa yang kau pikir? Injil punya Injil punya Yesus, maka kita ada kemenangan. Amin. Boleh dengan musik, haleluya. Ya, mari semua berdiri. Ini akhir bulan Agustus. Memasuki bulan Oktober, kita akan Injil kekuatan Allah, amin. Bapak-bapak, Ibu Rabogar akan berdoa sekaligus membawa pujian untuk persembahan pertama. Mari kita tunduk dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang masih kami rasakan hingga sampai saat ini. Kami akan memberikan korban persembahan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap
Engkau sudah ada di tempat ini dan siap memberkati kami. Ya Yesus. Kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini dan siap melawat kami. Amin Tuhan. Firman-Mu firman yang hidup, yang sanggup menghidupkan apa yang mati dalam kehidupan kami. Ya Yesus. Firman-Mu firman yang teguh, yang kuat, yang kokoh, yang sanggup menguatkan apa yang lemah dalam kehidupan kami. Injil Kristus itu adalah kemerdekaan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami setiap hari ini. Kami percaya kemenangan sudah Engkau siapkan, siap Engkau beri dalam kehidupan kami. Amin. Kami terlalu percaya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Kami terlalu percaya dan terlalu yakin bahwa Allah sanggup berperkara dalam kehidupan kami. Amin. Menyatakan apa yang menjadi dosa kami, Ya Yesus. menyatakan apa yang menghambat kehidupan kami bertumbuh di hadapan Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Engkau sebentar menyelesaikannya dalam kehidupan kami. Amin. Kami mau duduk sehidangan dengan Engkau, menikmati mana dan si surga Tuhan. Biarlah ketebusan kelayakan Allah menjadi milik bagian kami. Menguruskan roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Dan dengan kuasa darah anak domba Allah, membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Sampaikan apa yang menjadi keinginan hati-Mu bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Inilah jemaat milik kepunyaan-Mu Bapa. Ya Untuk itu ajar kami, bukan dengan perumpamaan, tetapi berterus terang lagi Kau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau dibentuk Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami mau menjadi gereja yang sempurna menjelang Amin. kedatangan Tuhan. Kami mau menjadi gereja yang benar-benar dewasa menjelang kedatangan Tuhan. Amin. Sehingga Engkau datang Tuhan, kami terangkat dalam kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Hamba-Mu berserah ke dalam tangan Tuhan. Hamba lemah bodoh, tidak punya apa-apa, tetapi otoritas Allah turun dalam kehidupan hamba-Mu. Ya Yesus. Bahkan mengurapi kami semua, ambil alih tempat ini dalam nama Yesus. Biarlah awan kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Amin. Awan kemuliaan-Mu Bapa di surga Amin. membungkus tempat ini di dalam nama Haleluya. Yesus Kristus. Hadirat surga Tuhan turun di tempat ini. Amin. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Suasana surga mengalir atas kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Bahkan mengalir memenuhi tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kau ajaib, Kau luar biasa. Biar lewat pujian penyembahan kami Bapa, hati-Mu disenangkan Tuhan. Amin. Saatnya Engkau berbicara, saatnya Engkau berfirman. Dan ini hati kami, hati hamba yang mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Ya Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidup kami. Kami siap dengar kebenaran firman. Haleluya, yang siap dengar kebenaran firman Tuhan akan berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi kami memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi dialah hormat, kepujian, kepercayaan, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom Elohim. Dari sekali shalom Elohim. Haleluya, saudara bersuka cita. Haleluya, Mas Bro katakan dalam begitu bersuka cita ketika ada orang yang mengajaknya pergi ke rumah Tuhan. Dan kita saja bukan sekedar orang yang pergi ke rumah Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah berada di rumah Tuhan. Dan saya percaya bahwa sukacita itu sudah menjadi milik kita. Haleluya. Sekali shalom Elohim. Shalom. Haleluya. Dan pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini dalam ibadah minggu raya yang ada. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah kekurangan berkat. Orang yang melayani Tuhan pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Mari saat ini kita berlomba-lomba melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkadang iblis mau curi konsentrasi kita, iblis mau curi fokus kita kepada hal-hal yang lahiriah yang sebenarnya ketika kita dekat mencari hadirat Tuhan, ketika kita dekat berada dalam bersama dengan Tuhan, itu sudah otomatis menjadi milik bagian saya dan saudara. Tetapi dialihkan begitu rupa pandangan kita sehingga kita terfokus lagi bukan kepada Tuhan, tetapi hal-hal yang disodorkan iblis, sehingga kita terlena mungkin di dalamnya, kita terpengaruh, teralih fokus kita, sehingga bukan lagi fokus kita kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang disodorkan oleh dunia dalam hidup saya dan saudara. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Ulangan 8 Ulangan 8 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Sudah dapat, amin? Tidak mengapa saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Sambil kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dalam nama Yesus, Ulangan 8 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. 3, 2, 1. Ingatlah kepada nenek moyang, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membiarkan engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang. Haleluya, puji Tuhan. Lagi sekali shalom Elohim. Nah, kita akan belajar kebenaran Tuhan pagi hari ini lewat perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Kanaan, keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Di sini dalam Ulangan ayatnya yang ke-8, Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua, di sini firman Tuhan katakan, kalau kita baca yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini
haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Haleluya. Nah, kita sudah belajar dan mengerti bagaimana bangsa Israel ketika diizinkan Tuhan, mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan, tanah Mesir, dibawa Tuhan dalam satu rancangan Tuhan yang begitu indah, yang tadinya mereka hidup dalam tanah yang penuh dengan penindasan, dalam satu daerah yang penuh dengan aniaya, siksaan. Tetapi ada satu rancangan yang sementara Tuhan buat dalam kehidupan bangsa Israel dalam janjinya, bahwa Dia akan membawa bangsa Israel menuju satu tanah, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan di sana tidak ada lagi perbudakan, di sana tidak ada lagi penindasan, tetapi bangsa Israel boleh hidup dengan bebas, dengan merdeka di tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika bangsa Israel ini keluar, dituntun oleh Tuhan. Kalau pada siang hari ada tiang apa? Tiang awan. Kalau malam hari dituntun dan petunjuk apa? Tiang api. Kalau tiang awan siang hari itu diam, berarti bangsa Israel harus diam, tidak bergerak, tidak berjalan. Tetapi kalau tiang awan ini dia bergerak, mereka harus mengikuti petunjuk tiang awan tersebut. Begitupun kalau malam hari, mereka berjalan harus sesuai dengan petunjuk Tuhan, agar mereka bisa sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan. Haleluya. Mereka berjalan harus sesuai dengan arahan Tuhan, agar mereka bisa sampai di tanah yang dimana tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi ketika mereka mulai keluar berjalan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, di sana mereka mendapati sesuatu yang tidak enak menurut daging mereka. Ketika mereka mulai keluar berjalan dan berjalan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, berjalan menuju Kanaan, di mana mereka menemukan satu titik. Ada hal-hal, ada perkara yang tidak mengenakan untuk daging mereka, untuk kehidupan mereka. Sehingga kita sudah belajar dan mengetahui bahwa di mana ada satu masa bangsa Israel mengeluh. Bahkan bukan satu kali mengeluh, bangsa Israel bersungut, dan bukan cuma satu kali bersungut, tetapi ada begitu banyak kali mereka bersungut, ada begitu banyak kali mereka mengeluh tentang kehidupan, di mana ketika mereka dalam proses perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Haleluya. Ada begitu banyak persungutan sehingga pada satu ketika mereka mulai membandingkan keadaan mereka dalam prosesnya Tuhan, sementara Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan, dengan kehidupan mereka yang lama yang ada di tanah Mesir. Haleluya. Mereka mulai membandingkan kehidupan mereka pada posisi saat itu. Di titik itu mereka mulai membandingkan kehidupan mereka, kenyamanan dan nikmatan kehidupan mereka pada waktu dibandingkan dengan mereka pada waktu hidup di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Haleluya. Tetapi saudara-saudara percaya bahwa kita percaya, kita selalu dapat dikatakan bahwa segala
kehidupannya itu dituntun dan dirancangkan oleh Allah sendiri. Amen. Haleluya. Tetapi kecuali orang itu keluar dari rencana Allah. Dalam Mazmur katakan bahwa orang pikirannya berjalan sendiri menurut keinginannya, menurut pikirannya sendiri. Dia sementara digembalakan oleh maut. Tetapi saya dan saudara yang hidup dalam kebenaran Allah, ketika kita berjalan menurut arahannya Tuhan, berarti kita sementara membeli dalam suatu rancangan Allah. Dan rancangan Allah, saya percaya bahwa rancangan yang penuh dengan damai sukacita dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Ya. Nah, bangsa Israel pun mengalami hal itu. Sehingga firman Tuhan dalam Ulangan pasal 8 ayat ke-20 katakan bahwa ingatlah. Coba kita perhatikan di sini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak. Haleluya. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa setiap perjalanan yang saya dan saudara lalui dalam hidup hari-hari ini itu dalam kehendaknya Tuhan. Haleluya. Ya. Mungkin ada DP tawa, itu kehendaknya Tuhan. Mungkin ada DP sukacita, itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi mungkin ada pergumulan. Haleluya, itu juga ada kehendak Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika mereka mulai dituntun Tuhan. Kalau menurut para pakar-pakar yang menyelidiki tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, sebenarnya hanya bisa menempuh berapa tahun? Berapa minggu? Cuma minggu. 3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Penelitian yang dilakukan oleh pakar-pakar teologi tentang bagaimana jarak antara bangsa Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu hanya mampu dilalui dengan waktu 2 sampai 3 minggu. Tetapi kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Allah menuntun bangsa Israel selama 40 tahun. Haleluya. Ada begitu rentang waktu yang begitu lama. Padahal kalau mau pikir, jaraknya bisa ditempuh dengan waktu 2 sampai 3 minggu. Karena waktu itu tidak ada Grab, waktu itu tidak ada ojek. Jalan kaki 2 sampai 3 minggu. Haleluya. Tetapi kalau kita lihat dan perhatikan kembali ayatnya yang kedua di sini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Setiap jalan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara ada maksud dalam kehidupan kita. Amin. Setiap perkara, setiap hal yang dilakukan, yang diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan saya dan saudara ada maksud. Amen. Amin. Haleluya. Ya. Ada maksud. Seperti bangsa Israel, mereka dipanggil, dibawa dalam prosesnya Tuhan di padang gurun. Lama mereka di padang gurun. Lama kehidupan mereka berada di padang gurun. Kenapa? Kalau pikir mereka boleh langsung berjalan, tetapi saya katakan tadi dari awal, bangsa Israel harus berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau pada siang hari tiang awan itu diam, mereka tidak bisa bergerak. Kalau Tuhan bilang diam, berkemah, bangun kemah, mereka harus berkemah. Tuhan bilang bongkar kemah, kita jalan. Haleluya. Atas
maksud Tuhan. Haleluya. Kehidupan kita pun seperti bangsa Israel. Ketika kita keluar dari kehidupan dunia ini, kita siap menanti surga yang kekal menuju perjalanan kehidupan kita. Kita rindu menuju ke surga. Haleluya. Ya. Allah akan menuntun saudara-saudara dengan begitu rupa. Kita tak sering dibawa Allah masuk dalam padang gurun. Karena apa? Ada maksud. Dan maksud Tuhan ini harus saya dan saudara mengerti. Kalau saya dan saudara tidak mengerti, memahami maksud dan rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara, maka di sana kita akan mendapati kehidupan kita seperti bangsa Israel. Kehidupan yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan persungutan dalam kehidupan hari-hari ini. Haleluya. Kalau kita tidak mengerti dengan maksud dan rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara, maka akan ada begitu banyak pemberontakan demi pemberontakan dalam kehidupan saya dan saudara. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu. Haleluya. Ternyata padang gurun itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Haleluya. Katakan, padang gurun mempunyai manfaat yang luar biasa. Padang gurun mempunyai manfaat yang luar biasa. Haleluya. Orang kalau dalam zona yang enak, orang kalau berada dalam zona yang nyaman, orang kalau berada dalam posisi yang semuanya dia ada, di sana tidak akan pernah terjadi yang namanya pertobatan. Di sana tidak akan pernah yang namanya terjadi perubahan dalam kehidupannya. Karena apa? Semuanya dia bisa. Dia bisa menikmati, dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika Tuhan izinkan, berdiri saja pun susah untuk dalam kehidupan ini, maka di sana dia akan menyadari bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Ternyata padang gurun punya maksud yang mulia dalam kehidupan saya dan saudara. Allah menuntun kita pun melewati padang gurun. Haleluya. Dengan maksud untuk merendahkan hati saya dan saudara. Haleluya. Padang gurunnya Tuhan. Padang gurun yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk membersihkan kehidupan saya dan saudara. Kalau orang lihat situasi padang gurun, di sana ada ketandusan, di sana tidak seolah tidak ada kehidupan, mau cari yang sejuk tidak ada. Haleluya. Panasnya luar biasa, saya kurang tahu panas padang gurun itu berapa derajat Celcius. Tetapi menurut orang-orang yang cerita, bahkan baca-baca, lumayan panas dan DP panas melebihi dari trompe panas yang biasa orang bilang. Kalau orang Manado bilang, orang di Bitung sini kata DP matahari ada 2. Orang berasa itu so panas, kadang orang rasa pinaut sekali. Padahal kalau pikir masih ada pohon, masih ada tumbuhan, masih ada tempat berteduh, tetapi udaranya begitu panas. Nah, bagaimana dengan padang gurun yang kalau orang lihat memang ini yang tidak ada sesuatu yang menghalangi, semua terbuka. Bagaimana dia panas? Haleluya. Bahkan dalam padang gurun di situ ada binatang-binatang buas. Ada ular, ada kalajengking. Haleluya. Nah, terkadang pun kita mengalami diizinkan Tuhan masuk dalam zona ini. Bagaimana Allah mau merendahkan kehidupan saya dan saudara, dia harus membawa kita kepada gurun. Sesuatu yang panas terkadang masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Terkadang bukan tubuh yang rasa panas,
Tetapi apa? Hati rasa panas. Hati Tuhan bawa ke padang gurun, merasakan bagaimana suasana padang gurun. Haleluya. Di sini firman Tuhan katakan untuk merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Amin. Perlu kita dituntut Tuhan masuk dalam padang gurun untuk apa? Agar kita mengetahui apa yang ada dalam hati saudara-saudara. Justru itu firman Tuhan katakan, orang yang mau bertobat, orang yang bertobat, yang pertama-tama dia harus apa? Apa? Orang yang mau bertobat, pertama-tama dia harus apa? Kata firman Tuhan. Harus sadar. Sadarlah dan bertobatlah, kata firman Tuhan. Jadi orang yang mau bertobat dia harus sadar dulu posisi kehidupannya, baru dia akan memberi diri untuk bertobat. Selama dia tidak memiliki kesadaran dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah tobat. Sadar, siapa yang menyadarkan? Firman. Haleluya. Firman yang memberikan pengertian, firman yang menyadarkan kehidupannya, menyikapi apa yang ada dalam hatinya, sehingga ketika dia sadar bahwa hidupnya tidak selaras dengan kebenaran firman Allah, di situ dia akan berpikir kita salah. Dan kalau kita salah, kita harus perlu yang namanya pertobatan. Amin. Tetapi kalau orang yang tidak pernah sadar, dia tidak akan pernah masuk yang dalam namanya pertobatan. Di sini firman Tuhan katakan bahwa dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Terkadang ketika kita sudah dalam gereja pertobatan seperti ini, terkadang orang berpikir bahwa orang sudah orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus. Benar, kita disucikan dan dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Tetapi terus firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Ada hal-hal yang harus terus kita kerjakan, mengisi pertobatan saya dan saudara dengan terus memperbaharui apa yang ada dalam hati saya dan saudara, sehingga Tuhan membawa kita masuk dalam padang gurun agar supaya orang mengetahui orang berisi hati. Haleluya. Kalau orang semua dalam aman, nyaman, hai, hello, sukacita semua, dia tidak akan pernah ketahuan apa yang ada dalam orang isi hati. Haleluya. Tetapi ketika Allah mulai bawa kita masuk dalam padang gurun, masuk dalam zona yang namanya padang gurun, dalam situasi yang panas, maka di sana akan terbukti, akan terlihat apa dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Saya selalu ingat tentang bagaimana Rasul Paulus berada di Pulau Malta ketika dia mengambil ranting ini dan dia melemparkannya ke api. Waktu dia ambil ranting, yang dapat lihat ular, tetapi dilemparkannya ke api, ke sesuatu yang panas, maka keluarlah ular tersebut. Haleluya. Nah, terkadang orang pun seperti itu. Allah izinkan kita masuk dalam zona yang tidak mengenakan dalam kehidupan saudara-saudara. Allah mengizinkan kita masuk dalam zona yang namanya padang gurun, karena Allah mau berperkara dengan engkau. Amin. Allah mau berperkara dengan hatimu. Ketika Allah membawa engkau masuk dalam padang gurun, maka di sana akan terlihat wujud asli hatimu seperti apa. Wujud asli hati saya dan saudara seperti apa? Haleluya. Maka dengan demikian engkau mampu menilai dirimu sendiri. Haleluya. Oh, kita bote dalam hati masih ada ini. Oh, kita hati bote masih model begini. Oh, kita hati bote masih sering banyak menyimpan kekecewaan. Oh, kita hati bote masih sering
Kita hati masih sering memikirkan hal-hal yang jahat terhadap orang lain. Nah, inilah tujuan Allah, maksud Allah membawa engkau masuk dalam padang gurun. Saya percaya dalam kehidupan kita gereja-gereja Tuhan yang sementara dibawa Tuhan, haleluya, kita sementara masing-masing kita memiliki padang gurun masing-masing yang sementara Tuhan izinkan kita ada. Haleluya. Padang gurun yang sementara kita alami saat-saat ini. Tetapi orang harus yakin bahwa itu juga dirancangkan oleh Tuhan dengan maksud untuk membawa saya dan saudara. Ayat yang kedua tadi, Ulangan 8 ayat yang kedua. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, di situ juga ternyata terbukti ketika kita dibawa Tuhan masuk dalam padang gurunnya Tuhan dalam kehidupan ini, di situ pun akan terbukti kualitas kehidupan kekristenan kita. Apakah benar kita hidup dalam kebenaran Allah? Apakah benar kita hidup dalam firman Allah, berpegang kepada perintahnya atau tidak? Haleluya. Ya. Mau lihat sikap hati, lihat respon pertama ketika kita mengalami pergumulan. Haleluya. Ya. Ada orang terima pergumulan, dia bilang puji Tuhan. Respon pertama itu. Tetapi ada orang terima pergumulan bukan puji Tuhan. Nah, dari hal itu, dari sini kita akan mampu melihat posisi kehidupan iman kita seperti apa di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi kalau hari-hari ini kita sementara dibawa Tuhan masuk dalam padang gurunnya Tuhan, kita bersyukur karena di sana sikap hati saya dan saudara akan dinyatakan oleh Tuhan. Haleluya. Walaupun secara daging itu nyandain, saudara-saudara, tidak ada padang gurun, kehidupan padang gurun yang enak, tetapi yang lebih enak Kanaan. Tetapi untuk dari Mesir sampai ke Kanaan harus ada padang gurun. Amin. Harus ada yang namanya padang gurun untuk memurnikan kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Ayatnya yang ketiga, coba kita perhatikan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal. Bayangkan bangsa Israel. Diizinkan Tuhan membiarkan engkau lapar. Kadang kan Allah berbuat sesuatu yang kadang orang bilang tidak mengenakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi di sini jelas bahwa kalau bilang sengaja, ya, Allah sengaja membiarkan bangsa Israel lapar. Membiarkan engkau lapar. Terkadang Allah membiarkan kita dalam zona yang kita sudah tidak memiliki apa-apa. Dalam zona berbicara tentang lapar, haleluya. Banyak orang beralih kepada hal-hal dunia. Banyak orang beralih kepada perkara-perkara dunia. Cuma soal apa? Perut. Membiarkan engkau lapar. Bayangkan, terlalu sekarang kalau pikir terlalu sadis lagi Tuhan. Tetapi itulah, kita balik tadi kepada ayatnya yang kedua. Ada maksud Tuhan. Membiarkan bangsa Israel lapar.
dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Haleluya. Untuk membuat saya dan saudara mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, inilah firman yang disampaikan Tuhan Yesus ketika apa? Pada saat mana? Pada saat mana? Yesus dari orang guru. Pada saat Yesus dicobai. Haleluya. Waktu dia dicobai, disodorkan tentang berbagai macam. Waktu Yesus puasa, makanan dan lain sebagainya, Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi betapa penting kehidupan hari-hari ini. Jangan kita berjalan menurut apa yang menjadi kemauan saya dan saudara. Kita boleh punya rencana, kita boleh punya program, tetapi kita harus selaraskan rencana program kita dengan rencana dan programnya Tuhan. Amin. Kita harus selaraskan rencana keinginan program kita dengan rencana dan programnya Tuhan. Kalau program rencana kita bisa saja salah, tetapi rencana dan program Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara tidak akan pernah salah. Bukan cuma sekedar memberkati kita ada di dunia ini, tetapi lebih lagi program dan rencananya Tuhan agar saya dan saudara menikmati yang namanya surga. Itu yang lebih penting daripada makan minum, kata firman Tuhan. Perkataan Tuhan, firman Tuhan, firman yang menghidupkan, yang membangkitkan roh kita, itu yang lebih penting. Haleluya. Sehingga ada firman Tuhan katakan bahwa jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Haleluya. Tetapi takutlah kepada Dia. Takutlah kepada Tuhan yang sanggup membunuh jiwa dan roh saya dan saudara. Haleluya. Allah sedang membawa kehidupan kita dalam satu pengertian bahwa kalau rancangan kita, program kita tertuju kepada yang namanya kesuksesan yang ada di dunia ini, mana yang lebih banyak orang pikirkan? Mau ke surga atau mau di dunia? Mana program mana yang paling banyak orang udah pikir-pikir hari ini? Coba jujur. Dunia. Betulnya enggak? Haleluya. Ini kita besok bikin begini. Kalau Tuhan berkenan kita mau tambah begini. Kalau kita mau begini, kalau kita mau begitu. Haleluya. Jarang orang duduk ketika sendiri dan memikirkan bagaimana tapi kehidupan rohani di hadapan Tuhan hari-hari ini. Kita lebih sekarang lebih terfokus mengatur program kita. Kita lupa bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah sesudah kematian. Amin. Hidup yang ada saat ini adalah hidup yang sementara. Tetapi setelah kematian, di sana ada hidup yang sebenarnya dan kematian yang sebenarnya. Haleluya. Ada hidup yang kekal dan mati yang kekal. Bukan cuma hidup yang kekal yang disediakan, tetapi ada mati yang kekal bagi orang-orang yang tidak mau bertobat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan bahwa umur manusia yang 120 sama betul? Musa. Baru yang bilang 80?
manusia itu paling tinggi 120 tahun. Kalaupun kita capai di 120 tahun, 120 tahun satu hari orang mati. Betul nggak? Haleluya. Setelah mati, nah ini yang jadi masalahnya. Firman Tuhan katakan bahwa orang benar hampir-hampir saja tidak diselamatkan. Bagaimana dengan kehidupan orang yang berdosa, orang yang bergaul dengan dosa, yang membawa dirinya diperhamba dengan dosa, yang masih hidup dalam tanah Mesir, tanah perbudakan, dibudak dengan dosa. Tetapi kita adalah orang-orang yang mau dibentuk dalam padang gurunnya Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai ada kan yang takut menyanyi itu lagu suka-sukamu Tuhan. Nah ini di bawah Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Kalau kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mari biarkan benar-benar kehidupan kita itu dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan melangkah, jangan. Kalau Tuhan bilang buang, harus buang. Kalau Tuhan harus bilang matikan, harus matikan. Haleluya. Matikanlah dalam dirimu setiap perkara-perkara daging. Itu harus dimatikan. Jangan cuma kasih pingsan. Karena kalau dia pingsan, dia kena angin segar sedikit, dia akan siuman, dia bangkit lagi. Dan dia akan tetap menjadi sama seperti dulu. Jadi hari-hari ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi mari hari-hari ini kita lebih banyak berperkara tentang kehidupan saudara-saudara. Ketika ada hal yang tidak mengenakan datang dan terjadi dalam kehidupan kita, mari respon pertama kita harus katakan puji Tuhan, ini untuk kebaikan saya. Haleluya. Puji Tuhan, ini untuk kebaikan saya. Dan saya percaya firman ini bukan sekedar logos, tetapi akan menjadi rema. Artinya firman ini akan tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Seperti firman Tuhan dalam hari Jumat, bagaimana bangsa Israel itu kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan harus apa? Dimurnikan dan disucikan dan dimurnikan oleh Tuhan. Kalau kita mau benar-benar menikmati yang namanya surga yang kekal, kita harus disucikan dan dimurnikan, dipisahkan dari angkatan-angkatan yang jahat ini. Haleluya. Ayat yang keempat, ini adalah janji firman Tuhan ketika pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Terus ayat yang kelima, maka haruslah engkau apa kata firman Tuhan? Insaf. Kenapa bangsa Israel begitu lama di padang gurun? Karena mereka tidak pernah insaf. Persumutan demi persumutan terus terjadi di padang gurun. Haleluya. Perbantahan demi perbantahan terus terjadi di padang gurun ketika Allah mulai membentuk kehidupan mereka. Kalau terang di padang gurun pun, haleluya. Kalau saya sempat baca hanya 2 padang gurun yang kita dapat baca. Ada padang gurun Seir dengan ada padang gurun Horeb, kalau tidak salah di situ. Tetapi kalau dalam kehidupan kita, orang terus berada dalam padang gurun yang sama, dalam masalah yang sama, terus dan terus sudah berpuluh tahun kita tidak pernah keluar dari padang gurun tersebut. Berarti masih ada sesuatu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saudara-saudara. Haleluya. Ada perlu sesuatu yang perlu kita insafkan dari hati saudara-saudara supaya kita keluar dari padang gurun tersebut. Selama 40 tahun Tuhan membiarkan bangsa Israel ada di padang gurun supaya bikin orang insaf. Apa kata lain dari insaf? Sadar.
belum pernah orang sadar dalam orang hati ini. Masalah itu terus, pergumulan itu terus, pergumulan yang sama. Berarti orang pada posisi yang sama. Betul enggak? Ketika orang naik ke level berikut, DP pergumulan saja akan berbeda. Berarti orang sudah di level yang berbeda. Tetapi kalau hari-hari ini kita terus bergumul oleh sesuatu yang sama, berarti ada sesuatu yang sama yang sementara Tuhan tuntut pun dalam kehidupan kita untuk kita sadar. Haleluya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Bagaimana kerinduan hati seorang bapa terhadap anaknya digambarkan oleh Tuhan saat ini. Lebih lagi kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika pergumulan itu datang dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam padang gurun, mata Tuhan sementara fokus tertuju dalam kehidupan kita. Amin. Dia akan bilang ke malaikat-malaikat, itu lihat anak di padang gurun, orang ini dia bersikap hati seperti apa. Haleluya. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk merendahkan hati kita, haleluya. Dan merendahkan hati ini adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi butuh perjuangan dan hidup dalam kebenaran agar kita mampu melakukan. Amin. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran Allah, orang yang tidak hidup dalam firman Allah, dia tidak dan pasti sangat mustahil dia mampu melakukan yang namanya merendahkan diri. Haleluya. Merendahkan diri di sesuatu yang kita lakukan adalah salah, itu gampang, itu sangat mudah. Tetapi merendahkan diri di sesuatu yang orang tidak beke, di sesuatu yang orang anggap benar, yang orang lakukan dan dipersalahkan, dan kita mau merendahkan diri untuk tidak mempersalahkan hal ini, mempermasalahkan hal itu. Kalau tidak ada firman, haleluya. Kalau tidak ada firman, kalau tidak ada Tuhan bersama dengan kehidupan kita, saya dan saudara tidak akan pernah mampu untuk melakukan hal itu. Haleluya. Rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Hari-hari ini Allah sementara membentuk dan memproses kehidupanmu dengan satu tujuan, agar dia mendapati hatimu murni di hadapan Tuhan. Amin. Agar Tuhan mendapati hati saya dan saudara murni di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang nanti akan dia yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kata firman Tuhan, dia pun akan mencari orang yang kudus dan yang tidak bercacat celah pada hari kedatangan Tuhan. Jadi hari-hari ini kita bukan cuma sekedar hidup, tidur malam, bangun pagi, menjalankan aktivitas, tidur lagi, pagi lagi menjalankan aktivitas tanpa sebenarnya kita menyadari dan mengerti apa tujuan orang hidup di dunia ini. Haleluya. Suatu kelak, kata Ayub, setiap orang ada patok yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Ada batas-batas umur yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara. Sebelum batas itu tiba, cepat perbaiki hidupmu di hadapan Tuhan. Cepat bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Sebelum batas itu tiba, mendekat dalam kehidupan kita, perbaikilah hidupmu di hadapan Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan berjalan dengan pengertianmu sendiri, jangan berjalan dengan pikiranmu sendiri. Tetapi hari-hari ini, apapun yang sementara terjadi dalam kehidupan kita katakan Tuhan Yesus baik. Jadilah menurut dengan kehendakmu dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Mungkin di sana ada sukacita, ada damai sejahtera. Haleluya. Ada kebahagiaan yang sementara kita nikmati, tetapi
Seperti kata Daud, ada saatnya Allah membawa kita masuk dalam lembah-lembah kegelapan. Tetapi bukan berarti ketika kita ada di lembah kegelapan, bukan berarti kita berada di padang gurun dan Tuhan membiarkan, tidak. Tetapi gadamu dan tongkatmu itu yang menjadi kekuatan kita, itu yang menghibur saya dan saudara. Jadi hari-hari ini kita harus sadar betul dan hati betul bahwa Allah sementara berperkara dengan hatimu dan dengan hatiku. Haleluya. Allah sementara berperkara dengan hati kita. Dia mau menyelesaikan apa yang belum selesai dalam hidupmu. Dia mau membereskan apa yang belum dibereskan dalam hatimu. Dosa-dosa nenek moyang yang sementara mengalir dalam kehidupan saudara-saudara yang masih ada, tinggal dalam kehidupan kita, diwariskan dari generasi ke generasi. Haleluya. Itu orang harus putuskan. Saya katakan tadi di padang gurun itu ada ular dan kalajengking berbicara tentang sakit penyakit. Maka orang anak-anak Tuhan pun akan terpaku. Iya, orang kok garis keturunan kemari, orang pisaki dari trompet tete ini darah tinggi. Jadi sampai kita suruh turunan ke generasi ke-8 darah tinggi. Dan orang pegang kuat-kuat hal itu. Orang lupa bahwa ketika kita menerima Kristus, kebenaran itu yang memerdekakan. Haleluya. Ketika firman Tuhan itu menjadi milik bagian kita dimerdekakan. Haleluya. Setiap kutuk-kutuk dosa dari nenek moyang kita itu sudah diputuskan dalam air baptisan. Haleluya. Oh, kita kuat dari orang nenek moyang dulu dawariskan penyakit yang manis-manis. Sakit gula dan orang bilang. Dan orang pegang baik-baik itu. Tetapi orang lupa bahwa ketika kita masuk dalam pertobatan Tuhan, itu diputuskan dari kehidupan saudara-saudara. Bukankah itu dosa keturunan? Haleluya. Sakit penyakit itu adalah dosa keturunan. Tetapi ketika kita masuk dalam kebenaran Allah, itu diputuskan. Jadi pada saat apapun kita berada pada saat ini, Allah hanya memiliki satu tujuan. Dia mau memperbaiki kehidupan kita, hati kita, agar kita insaf. Haleluya. Agar saya dan saudara insaf. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, ketika Allah mengizinkan hal-hal yang mungkin di luar dari apa yang engkau mau, berarti itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Apa yang di luar engkau kehendaki, berarti itu adalah kehendak Tuhan. Allah sementara membawa engkau dan terus membawa engkau, memurnikan hatimu, membuat engkau insaf, agar supaya engkau berhasil masuk dalam satu janji Tuhan, yaitu dalam tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Bukan lagi hidup sebagai orang yang diperhamba oleh dosa, bukan lagi hidup sebagai orang yang hidup dalam kutuk-kutuk dosa, tetapi kita menjadi orang benar, orang yang dimerdekakan dan orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan siang hari ini. Biar itu menjadi kekuatan kebenaran, menjadi coach kita dalam mengiring Tuhan hari-hari ini. Relakanlah hatimu dan bertobatlah, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, shalom Elohim. Dan saya serahkan kepada Gembala Sidang. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Shalom Elohim. Yang bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Kita ada kembali di tempat ini dengan tubuh yang diberkati,
dalam satu persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Kita boleh memuji, kita boleh menyembah Tuhan, dan kita sudah mendengar kesaksian firman Allah yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hambanya dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ya. Ya. Kita sudah dengar kesaksian firman Allah dalam Ulangan pasal 8 yang oleh Lembaga Kitab Indonesia diberi judul Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Amin. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ada hal yang telah disampaikan, beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pengkhotbah tadi, bahwa untuk mencapai tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Amin. Dari Mesir ke Kanaan kita harus melalui padang gurun. Dari padang gurun ada pembentukan. Di padang gurun ada hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam rangka kita akan memasuki tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan umat Israel menuju kepada tanah yang dijanjikan kadang-kadang juga identik dengan perjalanan kehidupan orang yang percaya. Amin. Perjalanan kehidupan umat Tuhan yang ada di tempat ini, GPSD Alpha Omega, kakek turun satu yang kurang lebih sudah berjalan 10 tahun, tidak lepas dari padang gurun. Amin. Di padang gurun ada kalajengking, ada ular, ada binatang-binatang berbisa. Tetapi hanya orang yang kuat, orang yang mampu bertahan di dalam teriknya, panasnya padang gurun, dia akan sampai ke tempat tujuan. Amin, saudara. Orang yang kuat, orang yang senantiasa mengerti, sadar akan pembentukan daripada Tuhan, dia akan berjalan mulus dan dia akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan mengangkat kita, memberi pengertian kepada kita, bukan agar kita senantiasa dalam hidup ini tidak ada hal-hal yang kita hadapi, tetapi di balik kesemuanya ada hal yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Umat Israel dipenuhi dengan kekhawatiran persekutuan yang ada karena fokus mereka tertuju hanya kepada hal materi. Oleh sebab itu Allah berfirman, manusia bukan hidup dari roti saja, amin, tapi hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau kita melewati yang namanya padang gurun, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Kita semua dipanggil dari kegelapan menurut terangnya yang ajaib, dan sampai hari ini engkau dan saya tetap berjalan dan terus berjalan di dalam padang gurun yang ada. Tapi satu hal yang kita harus percaya, bahwa tangan kanan Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Amin, saudara. Saat ini kita sedang berjuang. Ada gigitan kalajengking, ada gigitan ular dan lain sebagainya. Tetapi orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, dia akan mewarisi kerajaan yang dijanjikan Tuhan. Amin. Bayangkan dari sekian puluh ribu orang, hanya 2 yang menikmati tanah perjanjian. Orang yang lahir di tanah Mesir, hanya 2 yang menikmati. Sisanya hanya orang-orang yang lahir di dalam perjalanan. Amin, saudara. Yosua dan siapa kote? Kaleb. Puji Tuhan. Biarlah kita semua menjadi Yosua dan Kaleb agi-agi jalan. Untuk kuat dan tetap melangkah menikmati negeri yang dijanjikan Tuhan, yang berlimpah susu dan madu. Perjalanan kita sedang menuju ke sana. Dan saat ini sedang terjadi pemurnian, penyucian hati kita. Amin, saudara. Karena akan terjadi masa kesukaran besar, masa kesesakan besar. Hanya orang yang kuat, orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dia akan kuat menghadapi semua tantangan, dan kita boleh menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saya inilah yang saya tambahkan, karena
cukup aja disampaikan oleh Bapak tadi. Inti dari firman Tuhan ini adalah biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah sebab Dia baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Sebentar kita akan berdoa untuk yang hari ulang tahun Bapak Joshua Stinman. Seboleh 60. Hah? Selupa? Berapa? Oh, kita 93 ya. Dan juga tadi kami sampaikan ada penyerahan anak Leon ya. Anak kan berdiri selama dahulu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya tetap setia. Penyertamu sempurna, Rencanamu penuh damai, aman dan sejahtera. walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Rasakan keindahan Arti kehadiranmu. Haleluya. Anak ini takut akan Tuhan, bukan mengandalkan mananita kita dari dalam untuk mengajarkan kasih Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Apakah saudara sebagai orang tua dari Leon datang dengan iman dan dengan tulus hati menyerahkan anak saudara kepada Tuhan? Yang kedua, apakah saudara sebagai orang tua mengimani bahwa lewat penumpakan tangan dan doa hamba Tuhan, kuasa Tuhan dan janji Tuhan akan berlaku atas kehidupan anak yang saudara kasihi,
Yang ketiga, bersediakah saudara sebagai orang tua, baik suami istri selaku ayah dan ibu, untuk menyatakan tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan menuntunnya ke jalan Tuhan, serta berusaha memberi contoh dan teladan hidup yang baik, ayah dan ibu yang baik. Sebagai orang tua, saya sebagai hamba Tuhan mau bertanya, Tuhan memampukan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Pujian, syukur, hormat, pengagungan, kebesaran bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang hebat, dahsyat, ajaib, dan luar biasa, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami ada dengan tubuh yang sehat diberkati, berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah kita. Kami beribadah bersyukur kepadamu, keluarga Stirman Muhali, menaikkan pujian syukur karena berkat Allah yang luar biasa. Hari ini Bapak Yehosua Stirman boleh yang ke-53 tahun, bukan karena kebetulan, bukan mereka, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak terus mengurapi kami semua dengan pengurapan yang luar biasa. Dan untuk Bapak yang kekasih, janji-janji Tuhan, berkat-berkat Allah mengalir dalam nama Yesus. Kami berdoa sepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usia yang ke-53 tahun Tuhan tak berikan bagi Bapak Yehosua Stirman. Kami berdoa biar berkat kekuatan, berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih. Hari ini juga kami bersyukur, bersukacita dengan keluarga yang ada, di mana hari ini Ibu Faradika menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Leon kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Haleluya. Haleluya. Leon kita, kami menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Dia menyambut dan menantang engkau di tangannya dan memberkati engkau dengan segala yang terbaik, memberikan umur panjang bagimu, serta memelihara dan melindungi engkau seumur hidupmu, dari sekarang sampai engkau masuk surga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala yang agung. Haleluya, haleluya, amin. Berkata Tuhan, menyapa setiap janji Tuhan, Tuhan yang diberkati dalam nama Yesus. Pelaku-pelaku firman Allah yang berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memampukan kami, yang berdoa biarlah kebenaran ini akan memerdekakan kami. Kami percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melaksanakan apa yang terperintahkan dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Kembalikan pengurapan baru bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, pekerjaannya diberkati, pelayanannya diberkati, kesehatannya diberkati, bahkan keluarganya di dalam keberkatan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, yang dibuat Tuhan berhasil, apapun yang diharapkan kerinduannya, Tuhan yang campur tangan, bahkan keluarganya, masa depan mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami semua yang sudah mendengarkan kesaksian firman Allah, yang percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sebab Engkau baik, setelah kami diberkati oleh kebenaran firman, kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkat langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu.
dengan segala. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah baik-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Aku Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Kalau kami masih ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh beribadah saat ini Bapa. Dan kami percaya ibadah kami saat ini boleh terselenggara dengan baik dari awal pertengahan sampai akhirnya, semua karena Tuhan yang memberkati. Dan kami percaya setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, baik itu pemimpin pujian, pemain musik, membawa kebenaran firman Allah, penari banners, bahkan semuanya yang sudah melayani saat ini Bapa, kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Amen. Minyak baru, anggur baru tercurah melimpah dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akan pakai mereka secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap program kerja dari jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah terlaksana maupun yang sedang direncanakan diberkati oleh Tuhan. Bahkan pembangunan gedung gereja yang sementara berjalan untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini Bapa. Segala sesuatu yang kami perlukan, dana-dana yang kami butuhkan, kami tahu dan kami percaya sudah disiapkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua jemaat Tuhan yang ambil bagian dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan orang tua, kami tahu dan kami percaya Bapa, setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Amen. Berkat sukacita damai sejahtera terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan terus bawa kami untuk senantiasa rindu bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa setiap iblis setan dalam bentuk apapun yang mencuri sukacita kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan mengikat kami dengan tali cinta kasih Tuhan, memberikan kami kekuatan, kemampuan di dalam menghadapi segala hal, sehingga kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok desa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Para pemimpin,
para masyarakat yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu saat ini masih ada virus yang bekerja, tapi kami percaya Allah yang kami sembah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang terus memengari, membentengi kami dengan darah anak domba Allah. Sehingga kami hanya mendengar, kami hanya melihat, tapi kami tahu Allah yang memberikan kami kemenangan, Allah yang menopang kami, yang melindungi kami. Sehingga apapun yang terjadi di bangsa ini Bapa, kami luput karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pemerintah bangsa kami, sehingga mereka Tuhan merasakan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami percaya berkat yang sudah Tuhan janjikan bagi kami semua itu akan dialirkan oleh gembala sedang di tempat ini. Kami terima itu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Pujian, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus yang sudah melakukan perkara dan memuliakan nama Tuhan. Kami tak menopang untuk saudara-saudara kami hamba-hamba luar daerah, untuk memberkati Bapak Yulianus Makaremas dalam tugas seperti setia di Ambon, dalam kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera terus mengalir di dalam nama Yesus. Kami perlindungan Allah sempurna kemanapun hamba pergi dan melangkah. Tuhan yang jaga, Tuhan sertai, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berkati. Apapun dikerjakan tangannya, dibuat Tuhan berhasil. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, berkati jemaat GPS dan terimalah berkat daripada Allah. Inilah tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Bapa, tangan dan memberkati kami. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah diberkati pada waktu masuk, Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi dan bukan turun, serta berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus, berkat jasmani, berkat Ishak dan Israel jadi milik bagian jemaat Tuhan yang ada saat ini, mulai hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput salib-salibnya yang setia. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang setia. Kami tamatkan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan kita katakan Amin.